Nah, tapi di sini saya ada muncul pertanyaan nih terkait materi yang diberikan oleh Saudari Ratu, di mana tadi saat pemaparan materi sempat menyinggung tentang berdampak pada kesehatan mental anak nih. Kalau anak tuh udah diberikan akses untuk udah diperbolehkan untuk mengakses media sosial. Nah, itu salah satunya berdampak pada kesehatan mental anak. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri dampaknya itu seperti apa gitu? Ada yang mau memberikan opini nggak? Ayo guys. Gimana moderator? Bisa diulangi? Kan tadi Kak Ratu kan sempat memberikan alasan-alasan nih kenapa anak itu belum diperbolehkan mengakses media sosial karena salah satunya berdampak pada kesehatan mental anak tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu terkait pernyataan dari Saudari Ratu nih gimana nih? Nah, oke. Jadi izinnya saya menanggapi. Jadi gini, memang benar ketika penggunaan gadget kepada anak di bawah umur itu bisa mempengaruhi mental mereka apabila tidak diimbangi ataupun tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua mereka ataupun dari lingkup mereka. Jadi ketika mereka mengakses internet kayak misal YouTube, mereka kan pada main YouTube kan. Nah, jadi kebanyakan kan kayak contohnya adikku sendiri, waktu dia awal-awal pegang HP, itu dia mainnya kan YouTube yang pada umumnya, nggak yang YouTube Kids. Nah, setelah dia kayak males-malesan, kita kasih YouTube Kids, dan itu pun dibatasi. Jadi penggunaan gadget itu di keluarga itu emang benar-benar dibatasi kepada yang masih di bawah umur, agar apa, supaya mereka tuh nggak terlalu apa ya namanya, kayak ketergantungan kepada gadget. Nah, padahal kan di dunia luar, padahal waktu kecil mereka itu kan lebih dimanfaatkan itu supaya untuk kayak belajar, terus sama kumpul sama teman-temannya. Nah, tapi ketika mereka itu bermain HP tanpa pengawasan, pasti mereka di kamar terus dan nggak mau keluar. Tapi kalau ada pengawasan, pasti mereka ketika dibilangi, udah dong main HP-nya, jangan kelamaan nanti matanya rusak ataupun apa. Nah, di situ kan dari orang tua sendiri pasti melakukan hal seperti itu, tidak membiarkan anaknya bermain gadget sampai nanti takutnya kan rusak mentalnya kan. Nah, itu pentingnya pengawasan kepada orang tua. Saya tekankan lagi ya, pentingnya pengawasan kepada orang tua. Oke, moderator. Oke, makasih Pak Eko. Di sini tadi muncul pertanyaan nih. Kan Pak Eko tadi bilang kalau berdampak pada kesehatan mentalnya, tapi belum dijelaskan secara rinci nih, secara detail nih. Maksudnya berdampak pada kesehatan mentalnya tuh contohnya tuh seperti apa gitu? Apakah anak itu menjadi antisosial karena penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan atau gimana nih? Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Kak Ome mungkin, hai Kak Ome, Kak Seli atau Kak Vidya. Hai guys. Gimana nih kalau menurut Kak Ome nih tanggapannya terkait diskusi pada malam hari ini? Kalau saya sih tetap setuju terhadap Mosi. Apa sih, Lip? Alip Kak Ome ya? Silip. Orang Kak Ome. Oh, maaf. Dia melangkahi cuttingnya nggak sih? Apa sih Kak Ome nggak jelas banget. Ya, aku ingin dengar ini nih pendapatnya Kak Ome nih. Gimana Kak Ome terkait diskusi kita pada malam hari ini? Habis itu Alip lagi ya. Ini sih kalau dari aku tuh sebenarnya aku sedih guys. Ini ada oke. Jadi kan kalau yang kemarin itu yang aku bawain waktu debat kemarin itu sebenarnya yang anak-anak umur 13 tahun itu 13 tahun ke bawah itu sebenarnya mereka harusnya lebih lebih tahu sisi negatif dan positifnya media sosial itu gitu. Sebenarnya gini loh, kayak kita kan lihat sekarang ya. Gini deh, aku pernah diangkut ya, angkutan umum. Teman-teman tahu kan? Jadi adalah aku lihat anak-anak
ibunya sambil nyimak bayi main HP. Ada anaknya di samping, kayaknya masih umur kayak 5 tahun, 6 tahun gitu, main HP gitu. Tapi sambil rekam-rekam TikTok. Terus lagunya itu bukan kayak lagu tadi Kamesra gitu, enggak. Lagunya kayak cintaku dia, ya gitu. Cintaku bukan di atas kertas ya gitu. Jadi kan itu kan kayak nggak ini ya, nggak make sense banget gitu nggak sih kalau jadi anak-anak harus ngejoget-joget Oh, gitu. Sally, Nah, kayak dia contohnya gitu. soalnya. Tuh, jadi kayak mereka hafal gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka disuruh kayak lagu-lagu yang anak-anak TK itu mereka nggak tahu gitu. Nah, apa penyebabnya itu karena mereka terlalu cepat mengenal media sosial. TikTok media sosial nggak? Iya kan, media sosial kan TikTok. Jadi Setuju. TikTok. Padahal Indonesia itu ada YouTube Kids-nya gitu. Ada platform yang lain untuk mereka itu berkembang gitu. Aku bahkan senengnya tuh kayak kalau mereka itu gini sih, nonton kayak Animasi. Baby Shark Dudu, Baby Shark, ya kan. Terus kalau apalagi mereka dikit-dikit Baby Shark Dudu gitu. Aku lebih seneng gitu daripada kayak mereka HP ngegame gitu kan. Iya. Terus kalau mereka misalnya buka FYP TikTok, kan nggak selamanya, emang selamanya nggak sih FYP TikTok itu Baik-baik. positif, ya nggak sih? Karena kayak kita nggak minta aja, repot dia keluar gitu, apalagi dengan hashtag perlu apa gitu kan. Jadi ini aku lebih setuju kalau kelak aku mempunyai anak ya. Ya amin. Kalau kita punya anak-anak tuh, kalau anak kita masih di bawah umur 13 tahun, lebih kita anak sama siapa tuh, sama doiku. Kalau kita punya anak tuh lebih ini sih, lebih kita kan udah besar lah ya, udah dewasa gitu, lebih kita memperhatikan kehidupan tumbuh kembang anak itu melalui handphone, gadget. Kayak apa ya, kayak aturan-aturan ada ya itu aku yang dia tidak akan memperbolehkan anaknya main HP di jam-jam tertentu, ada jam-jam tertentu yang menggunakan HP. Terus ada juga nih orang tua yang kasih satu HP khusus hanya untuk anak dan nggak ada sama sekali TikTok, Instagram apa semuanya, itu hanya diisi dengan aplikasi anak-anak gitu, kayak aplikasi game anak-anak, masak-masakan gitu kan. Kamu tahu ya? Tahu. Ada juga kan kecil masih HP. Kirain sesuatu ya. Jadi lebih itu sih, lebih bagus seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kan kita kan nggak hanya ini ya, kita kan nggak hanya berdiskusi, tapi juga harus ada perbuatannya juga kan, harus ada pergerakannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat keluarga lah, contoh paling kecil keluarga gitu. Kalau teman-teman lihat keluarga anak saudara gitu ya, kan bisa gitu kita jadi mediator mereka untuk ngomong gitu. Kan Mbak bisa lah beli HP satu lagi khusus untuk anak, apa sih yang enggak buat anak, kebaikan anak gitu, dibanding kayak anaknya itu buka Facebook mamanya, anaknya itu buka TikTok mamanya gitu. Karena kan nggak lucu gitu sih anak-anak nonton FYP TikTok orang tua gitu kan, yang bahasnya tentang malam pertama atau apalah gitu kan nggak bisa kan, nanti mereka lebih cepat tahu gitu, apalagi anak-anak itu sedikit diajarin mereka langsung nangkep, apa-apa diajarin mereka langsung nangkep, nggak kayak Alif diajarin berkali-kali Alif nggak paham guys, serius. Kayak gitu sih dari aku, Talia. Setelah Oke, makasih Kak Ome tanggapannya. Jadi kalau menurut Kak Ome nih lebih ke tim pro ya, soalnya melihat bahwa anak-anak itu akan terlalu cepat dewasa, akan terlalu cepat mengenal sesuatu yang belum sebenarnya dalam umurnya itu belum boleh tahu gitu. Nah, jadi kalau dari pendapat Kak Ome nih, apakah dari tim kontra ada yang ingin menyanggah gitu, atau mungkin di luar dari tim kontra tapi yang lagi-lagi kayak kurang setuju nih sama pendapat barusan, gimana sih gitu? Aku pengen denger ini dong, Kak Isna tapi masuk tim pro ya? Ayo guys. Oke, terima kasih. Aku belum nyuruh Alif ya. Ya Alif, silakan Alif. Kak Isna dulu, Kak Isna. Oke ya. Ya Alif, jangan keseringan ngomong Lip. Ini Kak Isna. Halo Kak Isna. Gimana nih Kak Isna? Kira-kira ada suatu
pendapat yang berbeda nggak gitu? Hai Kak Aidil. Gimana nih tanggapannya nih? Ayo dong guys, saya ingin mendengar sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Kak Ome gitu. Harus ya, kita harus berpikir kritis nih. Dari kontranya jangan Roni-Roni terus dong. Kayaknya dari tadi yang menolak tema diskusi kali ini cuma Roni deh. Di sana ada Sally tuh, Sally. Ya, hai Kak Seli, hai Kak Vidya, hai Kak Fauzul, Kak Aidil gimana nih tanggapannya nih yang lagi rapat nih? Ayo dong, muncul dong. Ini Aidil di pihak kontra, Aidil. Yang kemarin yang Oh ya, gimana nih Kak Aidil nih? Aidil Pendapatnya Kak Aidil punya nih. pendapat yang keren guys soal kontra. Bapak ketua kita. Dia nanya apa? Pertanyaannya apa? Pokoknya kamu tanggapan kamu terhadap musik. Gimana tanggapannya Kak Aidil nih tentang tema diskusi kita? Kan tema diskusi kita nih kan Dewan ini menyetujui sosial media baru boleh digunakan oleh anak yang berusia 13 tahun. Nah, dan kebanyakan pendapat itu pro gitu, memihak bahwa emang anak-anak umur di bawah umur 13 tahun ini belum boleh. Tapi Kak Aidil kasih ini dong pendapat yang kontra gitu. Sebagai kontra. Yang menolak nih, gimana nih Kak Aidil? Kalau menurut aku nih ya, kenapa menolak mosi ini? Karena yang pertama ya bentar deh, pikir dulu. Dia mikir kayak gitu guys. Sebenarnya anak yang umur di bawah di bawah 12 tahun 12-13 tahun mereka kan masih anak-anak gitu kan. Nah sebenarnya tuh mereka tuh memiliki golden age mereka. Benar kata yang sebelumnya mungkin ada yang bahas juga kalau golden age mereka. Dimana mungkin mereka tuh bakal belajar banyak dari media sosial. Dimana mungkin yang golden age mereka tuh benar dibekali dengan baik. Mungkin tidak semua orang memiliki orang tua tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang benar gitu kan. Maksudnya dan tanda kutip benar sini orang tua yang bisa mengarahkan anaknya kepada hal yang positif. Kan banyak juga orang tua yang membiarkan anaknya gitu kan. Dan tapi ada beberapa orang tua yang dapat memberikan kepada anak tuh mengajak anaknya tuh untuk dapat lebih lebih kreatif gitu. Contoh, kita ambil contoh GT Losier gitu. GT Losier tahu kan teman-teman semua di sini. Mereka kan juga konten kreator kan di umur mereka yang masih mungkin di bawah 10 tahun mungkin gitu. Mereka udah jadi konten kreator dan mereka bisa membentuk karakter mereka dan bisa membranding diri mereka sendiri. Mungkin contoh yang lebih kecil lagi mungkin kalau kalian tahu ini yang anak kecil gendut cowok tuh Clement ya apa? Clayton. Nah, Clayton itu juga dia juga belajar banyak karena dia dikontenin sama orang tuanya. Dia berbicara jauh lebih lancar pada anak lain gitu dan dia berpikir lebih kreatif dan kritis daripada anak lain seumur dia. Kayak Lala juga gitu kan. Lala tuh mungkin kalau dia nggak dikontenin sama orang tuanya mungkin dia nggak bisa berdiksi lebih bagus gitu. Dia nggak bisa memiliki kosakata lebih banyak dibandingkan anak-anak seumur dia gitu. Atau mungkin kita ambil contoh King Fast gitu kan. King Fast yang umurnya masih 10 tahun tapi udah bijak kayak orang-orang dewasa gitu kan. Yang mungkin kalau dia nggak dimunculkan di media, dia nggak mungkin bakalan terdidik seperti itu gitu loh. Misal kayak anak-anak 10 tahun mana paham mereka tentang masa depan, tentang bagaimana orang tuanya sedih dan lain-lain gitu. Nah menurut aku kenapa anak di bawah umur itu wajib juga bermain sosial media ya karena itu juga membentuk karakter mereka, itu juga membentuk mental mereka gitu. Kalau misalnya mereka dibiarkan, ya mereka akan tertinggal dari anak-anak yang lainnya gitu. Dan menurut aku anak-anak kecil yang misalnya dia joget-joget, TikTok dan lain-lain gitu, menurut aku is okay. Kenapa? Karena banyak talent-talent yang muncul dari TikTok seperti itu jadi talent besar gitu. Misal mereka ya jadi dancer, jadi apa gitu. Bahkan banyak juga yang mereka yang di TikTok itu bikin kreator apa sih namanya itu gerakan mereka sendiri. Apa sih namanya gerakan sendiri itu?
ya bikin gerakan mereka sendiri dari musik-musik itu kan juga masuk sebuah seni kan, dan mungkin itu nggak terpikirkan kalau mereka nggak memulai untuk bermain media sosial. Itu dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Aidil untuk tanggapannya. Jadi di sini saya menarik inti poinnya itu, kalau menurut Kak Aidil tuh nggak apa-apa anak-anak di bawah 13 tahun itu untuk mengeksplor media sosial, karena mereka juga ini ya, masa-masa golden age di mana ketika mereka belajar sesuatu itu mereka itu dalam kondisi prima, jadi lebih cepat memahami, lebih cepat nangkap, akan tetapi sesuai dengan arahan orang tua, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena ini udah menunjukkan pukul 8:40 dan saya rasa sudah banyak nih poin-poin atau pendapat-pendapat dari teman-teman, baik yang dari sisi pro atau yang setuju dengan tema kita pada kali ini, dan dari sisi kontra atau yang tidak setuju. Nah, di sini saya mendapat beberapa kesimpulan nih. Jadi sebenarnya untuk terkait anak-anak yang mengeksplor atau mengakses media sosial di bawah umur 13 tahun itu, kalau menurut saya melihat dari beberapa pendapat teman-teman nih, memang cukup riskan ya, apalagi maksudnya anak 13 tahun itu masih belum sedewasa dan sematang anak usia di atasnya, sehingga ketika melakukan atau mengakses suatu konten-konten atau hal-hal yang sebenarnya belum boleh diperlihatkan atau belum boleh dipertontonkan kepada anak-anak di bawah usia 13 tahun, itu menjadi suatu hal yang amat sangat berdampak buruk gitu ya, baik dari psikis ataupun mungkin dari fisik maupun psikis gitu ya. Nah, terus saya juga mengambil kesimpulan bahwa akan tetapi kita juga media sosial juga ini mempunyai dampak positif gitu, tidak semuanya memiliki dampak negatif. Nah, semuanya memiliki ada juga sisi positifnya, seperti yang Kak Aidil dan teman-teman kontra bilang tadi, Roni bilang tadi, bahwasannya anak-anak itu dapat mengeksplor gitu, mereka bisa menemukan sesuatu yang menginspirasi dan membuat mereka terus berinovasi gitu untuk perkembangan dirinya mereka gitu. Jadi akan tetapi perlu digarisbawahi, ketika mereka mengakses atau mengeksplorasi media sosial, karena mereka masih di bawah umur, mereka perlu pengawasan orang tua. Meskipun orang tua memang tidak bisa 100% mengawasi anak-anaknya, tetapi kita tahu nih bahwa kecanggihan teknologi ini sudah berkembang pesat. Ada beberapa fitur-fitur yang dapat dilakukan atau digunakan orang tua untuk mengawasi anaknya nih, seperti contohnya tadi YouTube Kids dan beberapa channel-channel lainnya yang dapat mengurangi anak untuk mengakses konten-konten sensitif gitu, konten-konten 18 plus misalnya. Dan di sini juga saya menambahkan bahwa bentar agak lupa guys. Oh ya, di sini saya juga menambahkan bahwa peran lingkungan juga itu penting. Jadi jangan hanya sekedar dilarang, tetapi kita juga harus memberikan pengertian nih, kenapa nih belum boleh, karena anak itu biasanya bertanya-tanya kan, kenapa dilarang, tetapi orang tua seringkali lupa memberikan alasan mengapa dilarang. Nah, menurut saya cukup di situ sih. Jadi ya, terima kasih banyak nih buat teman-teman dari pemateri tim pro yaitu Kak Ratu, kemudian pemateri tim kontra yaitu Kak Niken, dan semua teman-teman yang memberikan pendapat, yang ikut turut berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini, sehingga menjadi amat sangat kondusif. Terima kasih banyak teman-teman. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna tuh hanya judul lagunya Rizky Febrian ya. Oke, terima kasih.
saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Santi-Santi Om. Oke, Ada di absen sini. enggak? Iya ada. Dibaca Lip, ya Allah, udah Oh dikirim iya itu. ya. Maaf. Habis ini langsung diarahkan untuk dokumentasi ya, sesi dokumentasi. Siapa nih yang mau ini? Kak Nadia ya? Halo Kak Nadia. Iya, gimana? Kalau aku gelap enggak? Gelap Lip. Kayak masa Ini? depanmu. Gini. Udah enggak. Yang lain dong. Boleh on Kak Ega, Kak Amelia, Aulia, Kak Dian, Tunggu, ya Kak Ekor Ramdhani Isna, udah jadi cewek ya? Kak Abadia, Kak Seli, Kak Ome, Kak Vidya, UKM Debat, Kak Wahyu Rahma, boleh tolong on cam dong. Lama Masa banget loh. bertiga, berempat doang, berlima doang. Ayo on cam, on cam guys. Oke, udah. Kak Nadia boleh minta tolong dipandu ya untuk sesi Oke. dokumentasinya. Nggak ada yang mau on cam lagi? On cam dong guys. Baik, kita mulai aja ya. Ya, 1, 2, 3. Yuk, ganti gaya. Bentar, Kak. Bentar. Bentar Kak. Oke. Ayo, Kak. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. Ayo, Kak. Ayo Kak, lagi Kak. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Ayo, Kak. Sekali lagi, Kak. Oh, alah keterusan. Lagi nggak? Boleh, Kak. boleh. Kalau Kakak ingin tetap bersocial distancing, ayo. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Diam lu, Ron. Oke, Lu tuh diem. 1, 2, 3. Berisik. Kita udah lihat penampakan, guys. Ya lu penampakannya. 1, Idih, sekali lihat 2, 3. gak berani tidur aja gaya lu. Lama banget loh. Ih, ngomel aja loh, pusing. Lagi. Emang banget. Iya kan? Kayak Kan nggak yang tahu nggak tahu diri yang gabung itu yang buat itu loh yang Amesuane. Apaan sih, Lip? Amesuane. Ada iso banget. ngaco anjir nih. Udah guys, udah absen jangan lupa guys. Bye bye. Terima kasih guys. Belum absen saya. Bodo amat. Nggak peduli. Oke, makasih semuanya. Ye.
Ini boleh live nggak, Kak?